Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Absen ya, kemarin satu hari teman-teman ya. Kita belum update seputar Bitcoin, seputar altcoins. Ada activity di luar, jadi cukup lelah teman-teman sekalian ya. Tapi then seperti yang saya katakan di previous live streaming ya, kalau 1000 likes ya tercapai, kita bakal live streaming, but not today, mungkin besok teman-teman, antara malam atau sore gitu ya. Nanti akan saya update kembali, bisa cek schedule-nya di Telegram group. Untuk sementara, thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. 1000 likes sudah tercapai dan kita akan update untuk altcoins dulu, baru besok kita live streaming dan ngebahas lebih banyak tentang altcoins. Nah, di video update ini kita pilihnya Solana. Kayaknya saya bakal pilih Solana aja satu tok, dan lebihnya nanti bisa dibahas besok ya pada saat live streaming. Itu lebih banyak mungkin yang ditanyakan sama teman-teman, dan kita akan live update, live analysis terkait dengan pergerakan dan progres pasar selama beberapa waktu terakhir, dan kira-kira opportunity apa nih yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, di sini untuk tiangse.official92 ya, ini official account nih kayaknya teman-teman ya. Bahas Solana lagi kok, mau nyerok nih di harga berapa ya kira-kira. Nah, untuk harga berapanya saya nggak bisa ngasih rekomendasi sih, jatuhnya nanti dikatakan bahwa video ini adalah bersifat nasihat keuangan ya, jadi nggak bisa bilang kayak ini di harga ini oke, kamu beli sekarang gitu ya, nggak bisa ya. Tapi saya coba untuk jelaskan aja key level, apa yang membuat dia bisa tetap stay bullish, apa yang membuat dia kira-kira memiliki potensi untuk malah mengalami koreksi dan lain sebagainya. Jadi nanti kamu bisa tentukan sendiri. Alright, so untuk itu saya akan mulai dari perspektif weekly. Jadi ini sebenarnya adalah analisis yang saya sempat share ke teman-teman sekitar 8 harian lalu. Jadi kalau kalian cek di YouTube channel saya tuh udah ada ya Solana H-bar gitu kan. Solana mulai pullback major dan akhirnya dapetin koreksi selama seminggu doang, tapi kemudian langsung rebound dan langsung bergerak ke teritori positif lagi. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekilas, ini $259,9 adalah all time high pada tahun 2021. Lalu harga crash akibat FTX ya, boom, turun ke bawah, recovery, and then holding, and then starting reversal. Lalu semenjak itu kita ngelihat Solana itu belum pernah balik main di bawah $100 ya. Terakhir kali kita main di bawah $100 itu adalah kisaran pada tanggal atau awal tahun ya, 2024. Dan progresnya teman-teman sekalian, ada resistance yang terbentuk, kondisinya lalu divalidasi, di flip menjadi support, lalu posisi harga saat ini terus bertahan di atas level itu, bahkan terhadap tekanan jual yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir ya, terutama untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di Solana terhadap Ethereum, ini sebenarnya ada indikasi ya kalau Solana itu udah flipping Ethereum dari segi kekuatan ya. Jadi momentumnya demikian menunjukkan bahwa Solana di sini terlihat cukup mendominasi terhadap Ethereum. Makanya recently entah bagaimana ceritanya ya, Solana itu lebih menguat dibandingkan dengan Ethereum, padahal Ethereum sudah ada ETF-nya ya. Sayangnya ya Ethereum ETF-nya dijadikan sebagai sarana buangan sih oleh para ya bukan para sih, lebih tepatnya Grayscale ya. Lagi-lagi Grayscale yang jadi pendorong dari buangan ETF ini, dan pada akhirnya memberikan tekanan jual ya. Tapi kalau kita cek di sini, memang Solana Ethereum menunjukkan ya dia mampu create base, dan secara momentum tampak demikian lebih kuat ya dibandingkan dengan si Ethereum. At least dalam beberapa minggu terakhir pun seperti itu, walaupun sempat mengalami koreksi, tapi pada akhirnya Solana Ethereum kembali lebih mendominasi. Nah, di sini selain Solana Ethereum, kalian bisa cek juga Solana Dominance. Kelihatannya secara market cap dominance Solana di sini juga cukup menguat ya, dan tampak menunjukkan adanya indikasi bisa rally lebih lanjut. Nah, ini tuh kita bilang teman-teman sebagai proses di mana dia akan mempersiapkan rally ya. Karena dia mampu create base setelah rally yang begitu panjang, setidaknya dari September 2023 sampai puncaknya di Maret 2024, dia terus terkonsolidasi dan bertahan di sana. Ini kalau kita zoom out guys, ya, looks very promising.
ya, tapi no guarantee. In the end kalau misalkan Solana breakdown juga ya tetap Anda harus waspada ya terhadap kemungkinan dia mengalami major pullback bisa sampai balik ke kisaran 1% ya. Tapi gokil banget sih dari di bawah 1% sampai akhirnya sekarang 3,5%. Saya rasa ini udah cukup ideal ya untuk Solana bisa benar-benar mendominasi pasar untuk the rest of the cycle, perhaps teman-teman sekalian, atau mudah-mudahan. Jadi teman-teman boleh mempertimbangkan ya mencari mungkin alternatif-alternatif yang ada di ekosistemnya Solana. Ya, entah itu dari meme coin-nya, entah itu dari DeFi-nya, atau mungkin ada metaverse yang dibangun di atas jaringan Solana. Selain itu mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mencari ya pokoknya berbagai opportunity ya, termasuk meme coin-nya di sini. Dan ya pada akhirnya kalau kita balik lagi ke weekly price action ya di time frame weekly ya kita bisa lihat kalau Solana cukup baik mempertahankan range area support resistance ini ya. Ini menurut saya sangat penting untuk Solana tetap bisa dalam keadaan bullish. Kalau dilihat dari keseluruhan, apakah ini sebenarnya adalah opportunity yang menarik? Kalau buat teman-teman yang kebetulan bukan holder Solana atau belum punya barang Solana, maksudnya di Solana, mungkin Anda harus mempertimbangkan resikonya juga ya. Drawdown-nya ini kalau sampai dia bermain di bawah $100 itu akan jadi cukup signifikan bagi teman-teman yang belum punya barang. Kalau yang udah punya, nah ini lain ceritanya ya. Kalau bagi saya sih, kalau misalkan seandainya udah punya barang teman-teman, Anda tinggal memperhatikan aja di mana kira-kira Anda harus antisipasi. Ya bisa dibilang jual sebagian Solana yang kalian punya. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Kalau sejauh ini, selama support level ini bertahan, saya rasa bull masih tetap in control. Kemudian kita ngelihat di sini, having a good reaction, forming bullish engulfing, di follow up dengan beberapa bull candle setelahnya. Lalu kalau teman-teman lihat di perspektif time frame hourly-nya, ya di sini teman-teman, sebenarnya kita udah main di atas VWAP untuk periode awal Agustus, lalu harga spike going up, coba untuk mengcover atau merecover support resistance yang terbentuk pada kisaran level $154 ya. Di sini lalu dia terlihat seperti ya mampu untuk mempertahankan momentum dengan cukup baik atas bull yang bullish structure yang terbentuk pada lower time frame. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman saat ini adalah satu swing naik ke atas. Nah, ini satu swing naik ke atas, lalu kita melihat adanya pullback karena dia creating lower low, lalu dia kembali menguat cukup baik sekali di sini, dan setelah terbentuk head and shoulders, which means kemarin ini saya sempat ada mau entry long position ya on Solana, tapi begitu lihat dia ini jadinya head and shoulders, oke, saya decide untuk close karena mau consider adanya potensi pullback, dan tampaknya pullback tersebut telah tervalidasi. Jadi kalau saya boleh marking nih teman-teman sekalian ya, ini posisi dari Solana saat ini adalah ini adalah current structure ya, kalau kita lihatnya teman-teman sekalian. Jadi kita ngelihat ini overall adalah bull yang taking control, dan ada sellers yang mencoba untuk masuk sehingga terjadi pullback pada Solana. Ya, technically sih bagi saya ini termasuk dalam pullback ya, karena kalau kita lihat ini satu penguatan naik ke atas ini bagi time frame 4 jam adalah satu swing guys tuh ya, one push to the top. Jadi kalau misalnya kamu pakainya time frame-nya 4 jam, kamu bisa pakai Fibonacci dari sini ke sini dan kamu bisa dapatkan nih kira-kira dia pullback sejauh mana gitu. Ya, sementara sih 62% aja belum nyampe, tapi 50% udah nyampe, dan so far ada reaction yang cukup baik sehingga Solana tampak mempertahankan level tersebut dan kelihatan seperti sedang create base. Ya, saya sih nggak tahu ya ini bakal bener-bener valid atau enggak, tapi kan ini di weekend biasanya market konsolidasi, jadi agak sulit untuk menentukan apakah ini bener-bener valid untuk dia sedang create base atau ya karena weekend flat aja gitu kan. Karena buat lower time frame kayak 30 menit kamu bisa lihat kalau sellers itu in control gitu loh ya. Jadi kita anggapnya di sini sellers in control, rejected dari 62% retracement, 79% retracement. Apakah ini jadi sell short opportunity? Ya, bagi teman-teman yang tradingnya di time frame kecil, iya betul, ini adalah sell short opportunity. Tapi kalau buat teman-teman yang tradingnya di time frame lebih besar, katakanlah kalian lihat 1 jam atau mungkin 4 jam, kalau bagi saya sih lebih baik mencari long opportunity. Jadi saya lihatnya di sini sebagai kesempatan ya untuk memanfaatkan pullbacknya, dan saya lihat ini sebagai fair value gap
Ya, kalau misalkan nih ada opportunity yang dikasih ke saya setelah dia mengalami pullback, setelah itu kita melihat ada market structure shift yang bagus, ideal pada lower time frame, that's gonna be the opportunity untuk saya re-entry pada Solana. Ya, itu sementara pertimbangan saya. Karena in the end Solana, kalau lihat dari bigger pictures, juga memang dia masih terkonsolidasi, teman-teman sekalian. Ya, apakah terkonsolidasi ini dia akan membentuk descending triangle, atau mungkin symmetrical triangle, atau mungkin membentuk rectangle, atau mungkin dia membentuk apapun pattern yang kira-kira teman-teman bisa bayangkan ya. Menurut saya pada intinya sih ya dia tidak create higher high dan dia tidak create lower low. That's it. Ya pada dasarnya kita hanya konsolidasi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman cari long opportunity, coba cari ketika dia mengalami pullback dan sedekat mungkin dengan area-area yang krusial. Kayak misalkan contoh, bagi saya sih di time frame 1 jam ini cukup krusial. Ya, kenapa saya marking di situ? Coba lihat lagi, ada liquidity sweep. Oke, dia sempat creating lower low sementara di situ, lalu dibalas dengan bull candle yang sangat impulsif. Artinya proses liquidity sweep ini benar-benar disambut dengan baik oleh buyers dan sangat impulsif mereka berani belinya gitu kan. Jadi kita bisa considering area ini adalah demand yang baik untuk si Solana, terutama untuk internal structure. Selama si Solana tidak break terhadap demand ini, maka Solana masih bisa naik lagi. Itu yang saya percaya. Tapi kalau misalkan nanti Anda lihat dia tekanan jualnya agresif, malah mengalami reversal, nah ini lain lagi ceritanya. Berarti Solana ada probabilitas bisa balik revisit sampai ke level $125 lebih kurangnya ya. Di sini ada wick candle yang begitu panjang, jadi teman-teman harus anticipate ya. I don't know, maybe today, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month, or maybe next 3 months, atau mungkin next year ya. Pada intinya dia akan retest ke sana juga gitu. Ya, untuk sementara waktu, sellers kelihatan hanya mengkontrol untuk short term time frame aja, sementara di bigger picture saya percaya bahwa bull masih in control, at least untuk 1 jam, 4 jam, demikian menunjukkan ya minimal struktur aja sudah kembali menjadi bullish untuk 2 time frame tersebut. Jadi saya pikir ya idealnya Solana bisa kembali rebound lagi tuh ya, teman-teman bisa lihat seperti ini lebih kurangnya. Oke, so that's gonna be the update for Solana. Thank you very much guys for paying attention in this weekend. Saya nggak update panjang-panjang dulu, nanti kita akan bahas lagi untuk Bitcoin juga di setelah update video seputar Solana ya. So thank you very much guys for paying attention. Happy weekend and God bless to you all. See you guys again very soon in the next update and next live streaming. Cheers, bye bye guys.